sangat paham kelicikan kalian karena kalian itu hobi memanfaatkan masa lalu buat propaganda untuk membaik-baiki negara kalian. Nyebar propaganda, nyebar gue bantu ini. Negara lu tuh framing Indonesia mulu soal kebakaran ya, soal asap dan Negara kami masih mampu untuk membiayai semua bencana-bencana yang ada di Indonesia. Woi Santikaya yang mengatakan negara orang bla 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 bla. Dia nak minta tolong lah. Dia macam Hanya butuh 12 detik, pesawat bombardir CL-415MP milik Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia ini Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada pemerintah Malaysia. Awalnya perempuan Indonesia ini sombongnya minta ampun, geng, mengatakan framing ataupun propaganda yang terjadi kebakaran di Indonesia. Namun apalah daya, geng, kesombongan Santikaya dan juga anggota DPR nih kepada negara Malaysia. Akhirnya mereka juga meminta tolong kepada negara Malaysia untuk memadamkan api yang berada di Kalimantan, geng. Malu nggak malu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video niat baik daripada negara Malaysia untuk memadamkan api yang berada di Indonesia. Itu dibilang framing dan juga propaganda oleh wanita ini. Kok bisa dinyatakan seperti itu, kayak gitu ya, geng ya. Padahal itu merugikan negara Malaysia, Singapura dan juga Brunei Darussalam, geng. Karena asapnya udah sampai ke sana. Aktivitas di Malaysia kepada warganya itu sangat mengganggu sekali ya, gengnya. Contohnya anak sekolah dan lain sebagainya. Kok bisa ada pemikiran seperti ini wanita ini, geng? Namun apalah daya, geng ya. Kita simak video ini sampai tuntas, sampai akhir kayak gitu ya, geng ya. Ternyata anggota DPR kita meminta bantuan kepada negara Malaysia, geng. Wah, 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 wah. Yang itu hari sombong, sekarang malah menjadi bonggong kayak gitu ya, geng ya. Jadi gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran video apa saja yang akan Ikinya reaction buat kalian simak. Jom kita simak. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan begaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Kalian tahu kenapa presiden kita itu sekarang lebih berhati-hati terhadap bantuan asing, khususnya juga bantuan dari negara kalian? Basicnya presiden kami itu adalah military background, oke? Ya, kesiagaan beliau terhadap keamanan nasional itu lebih ketat ketimbang presiden kami sebelumnya yang little bit ceroboh, ya, menerima bantuan dari asing termasuk negara kalian. Tapi rakyat yang jadi korban. Jawabannya simple. Beliau sangat paham kelicikan kalian karena kalian itu hobi memanfaatkan masa lalu buat propaganda untuk membaik-baiki negara kalian. Paham kan? Buktinya nyata, seperti yang kamu lakukan seperti ini. Ya. Komentar seperti ini. Kalian itu hobi menyebarkan kejadian masa lalu. Foto ini adalah kejadian tahun 2015. Itu di eranya Pak Jokowi ya. Yang sudah lampau itu seolah-olah itu adalah bukti kehebatan kalian dan seolah-olah Indonesia tidak sanggup melakukan apa-apa. Itu taktik licik yang tujuannya cuma satu. Paham nggak dari sini? Yaitu menanamkan kesan bahwa kita, Indonesia itu selalu butuh diselamatkan supaya kalian bisa ikut campur urusan dalam negeri kita. Saya perhatikan ini. Bencana Aceh sama juga, keponya luar biasa. Oh, mana-mana nyebar propaganda, nyebar gue bantu ini. Sekarang kita bicara fakta aja ya. Bantuan apa? Malaysia tahun 2015 itu cuma sebentar, ya. Pesawat kalian itu datang tanggal 9 Oktober dan beroperasi hanya 5 hari saja di Palembang. Oke? Siapa yang menyelesaikan masalahnya setelah kalian pulang? Api itu belum mati, ya, seluruhnya. Oke? Indonesia masih harus berjuang keras sendirian berbulan-bulan namanya. Mulai dari Juli sampai Agustus. Ya sampai iya, itu kan negara turun. kita, Nyata di Mbak. akhir November 2015. Gak habis Baru pikir bencana dengan itu pemikiran tuntas orang ditangani. ini ya. Nunggu hujan. Halo. Bantuan singkat itu bagus buat tampil di layar doang, ya. Makanya kalian suka bikin narasi ini buat propaganda kalian untuk menjatuhkan Indonesia.
Pak Prabowo sangat tahu, paham banget kelicikan kalian itu. Paham nggak? Kayaknya 5 hari selesai. Faktanya tidak menyelesaikan akar masalahnya. Ya. Kemudian dibandingkan dengan sekarang yang 2026, Superman luas kebakaran Palangkaraya, sekarang itu jauh lebih kecil. relawan pemadam Sekitar 22.000 hektar ya. Kerhutlah Dibandingkan di Kalimantan. 2015 yang total nilainya itu sekitar 2,5 juta hektar waktu itu. Makanya butuh berbulan-bulan untuk menyelesaikan itu. Menunggu hujan. Miracle itu datang dari hujan turun ke bumi, bukan dari helikopter kalian. Ya, Wah, sombongnya nih orangnya. hampir berapa tuh? 13 Luar kali lebih biasa parah dari sombongnya. yang peristiwa saat ini. Makanya beliau tidak mengumumkan ini adalah bencana nasional yang butuh bantuan luar atau bantuan asing. Oke? Paham dari sini? Kebanyakan makan Latar belakang nih. Pak Prabowo sebagai militer itu tentu paham betul arti kedaulatan dan keamanan nasional. Tindakan berhati-hati ini bukan tanpa alasan. Urusan kita mau terima atau tolak bantuan luar itu hak mutlak kita orang Indonesia, ya. Urusan rumah tangga sendiri. Kenapa kalian jadi panik dan panas kalau kita menjaga kepentingan sendiri? Asapnya nyebar ke Kalian merasa negara. terganggu dengan akibatnya? Akibat asapnya itu? Ya derita lu jadi tetangga kita. Ya. Bodohnya ya Yang Allah. jelas ada usaha kami orang Indonesia untuk memadamkan api tersebut. Teruknya lah bodohnya nih perempuan Kamu tahu ini ya. nggak Brasil itu? Perempuan susah juga ya. Berapa bulan itu dia pernah Egonya. terbakar hutannya. Itu ganggu polusi juga, polusi udara tuh ke negara tetangganya. Nomor 1 di Tapi dunia nggak- Indonesia, Nggak perhatikan. heboh kayak kalian itu loh. Nggak tahu kenapa negara kalian itu paling heboh banget gitu loh. Hah? Cari validasi ya? Reaksi kalian yang seperti ini tuh justru membongkar niat asli kalian itu ya. Kalau bantuan kalian murni tulus tanpa pamrih, kenapa harus terganggu melihat kita berdiri sendiri, mandiri? Hah? Jelas sekali kan? Kalau kalian itu ada maksud lain di balik pura-pura jadi pahlawan itu. Indonesia tidak mau ditipu dan dijadikan alat politik negara lain, oke? Kita menghargai kerjasama yang sejajar, tapi menolak dikendalikan, dipropagandakan, oke? Nyet, lu tuh ya, negara lu tuh framing Indonesia mulu soal kebakaran ya, soal asap, dan kemarin itu tahun 2023 ya sama. Ya, itu padahal kebakaran di negara lu sendiri, tapi yang disalahin Indonesia. Sampai katanya ngehoax menterinya ngirim surat ke menteri kami pula. Kalian itu, negara kalian itu hobi banget tuh ngehoax ya. Kayak lu itu modelnya tuh sama, nggak tahu malu ngehoax pula. Nggak sadar ini orang perempuan ini. Kamu yang komen. Negara kami masih mampu untuk membiayai semua bencana-bencana yang ada di Indonesia. Wah, Masih mampu. Dan di sini ada yang aneh. Kenapa negara kalian ngebet banget ingin membantu negara kami? Hah? Ada apa ini? oke kepada Mbak Santika ya. Kenapa Malaysia sangat ngebet untuk membantu, ingin secepatnya kelar masalah ini. Pakai ini lain kali. Jangan pakai ini. Makanya kalau di negara orang tuh, kalau mau jadi babu tuh minimal kalau sampean Islam kayak gitu ya, majikannya juga Islam kayak gitu ya. Itu satu yang pertama. Dan yang kedua, Mbak, kenapa Malaysia sangat cepat-cepat ini ingin memadamkan apinya? Karena asapnya udah sampai ke negara mereka. Bukan cuma Malaysia aja yang dirugikan. Brunei Darussalam, Singapura. Kalau sampai ke Vietnam, ke Thailand, ke Filipina, lebih teruk lagi kita malunya. Ingat ya, polusi terbesar di dunia itu berasalnya dari Indonesia, kebakaran per tiap tahunnya kayak gitu ya. Dan sampai ini sama juga ya dengan anggota DPR kayak gitu ya. Apakah saudara-saudara atau bapak ataupun mbaknya ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat? Bisa jadi juga seperti itu. Nah, ikinya akan melihat beberapa video lagi, geng. Membuka mulnya si Santikaya ini, geng. Let's go. Woi, harimau agam. Woi, APRI komunis. Woi, Avatar. Woi, Pokemak Garang. Woi, Alianco. Woi, Wak Gunadi. Woi, Santikaya. Santikaya. Santikaya, ya. Santikaya. Sekarang negara kita dilanda ya macam-macam cobaan, bencana alam, demo di mana-mana. Ekonomi negara kita anjlok, kekeringan di Jawa sana ya, ribuan hektar lahan sawah kering.
Hmm? Kayak mana itu? Hah? Kayak mana? Bagi sedikit ulasan. Hah? Ramalan Benny, mana yang benar? Mana? Yang mengatakan negara orang bla 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 bla, tapi nggak melihat negara sendiri. Dia nak minta tolong lah. Dia macam ni. Boleh tolong sebelum ni bukan Malaysia tak tolong. Tak ada masalah pun nak tolong kan. Jadi orang yang jadi marah ni bila kau banyak pusing. Faham? Kau salahkan angin le, kata angin bolak balik. Lepas tu kau salahkan ada kebun Malaysia le, ada kebun Singapura. Tu yang orang marah. Faham? Jadi kalau dah bersalah tu dah tak boleh tangani, minta je tolong. Jangan kau salahkan angin le, salahkan kebun Malaysia le, salahkan kebun Singapura le. Kau tu menteri tanggungjawab kau settlekan negara kau. Minta tolong tak ada masalah tapi jangan banyak pusing. Betul-betul lah. Hanya butuh 12 detik, pesawat bombardir CL-415MP milik Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia ini mampu menyedot 6.137 liter air langsung dari Sungai Lumpur, Sumatera Selatan untuk padamkan kebakaran hutan dan lahan. Dan dari ambil air sampai balik lagi ke titik api, seluruh rangkaian penerbangannya disebut cuma makan waktu sekitar 7 menit. Sampai netizen Indonesia rame-rame menghimbau pemerintah untuk stop program MBG sehari aja, biar uangnya bisa dipakai beli pesawat kayak gini. Pesawat amfibi bernomor registrasi M71-02. Ini varian khusus CL-415 yang juga dirancang untuk misi SAR dan patroli maritim. Dan rekaman yang viral menunjukkan waterbombing di kawasan sekitar 20 km persegi. Bahkan pesawat ini tercatat pernah dikerahkan Malaysia bantu Karhutla Sumatera sejak 2015. Dan hitungan netizen soal MBG itu nggak asal. Anggaran MBG 2026 yang dipangkas jadi sekitar 268 triliun. Kalau dibagi setahun, seharinya nyentuh kisaran 700 miliar rupiah. Angka yang nggak jauh dari taksiran harga satu unit pesawat pemadam amfibi sekelas ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada pemerintah Malaysia. Wah. Karena Respect sama pesawat Sarna, Malaysia Santikaya telah tidak. membantu memadamkan kebakaran di Kalimantan. Walaupun kita sering bergaduh, sering berantem, sering saling merendahkan, sering saling menghina, tapi inilah bukti dari saudara dekat tadi. Walaupun sering gaduh, kalau satu sakit, satu pun juga merasakan sakit yang sama, ya. Jadi saudara ini tidak bisa terelakkan, ya. Walaupun satu sama lain kita tidak mengakui bahwa kita ini serumpun, kita tidak mau mengakui bahwa kita ini saudara, sampai ada yang tak mau makan beras dari kami, tapi inilah salah satu bukti bahwasanya itu kita saudara, ya. Terima kasih sebelumnya buat Malaysia karena telah membantu memadamkan kebakaran di Kalimantan. Love you Malaysia. Wah. Awalnya perempuan Indonesia ini sombongnya minta ampun, geng. Mengatakan farming ataupun propaganda yang terjadi kebakaran di Indonesia. Namun apalah daya, geng. Kesombongan Santikaya dan juga anggota DPR nih kepada negara Malaysia. Akhirnya mereka juga meminta tolong kepada negara Malaysia untuk memadamkan api yang berada di Kalimantan, geng. Malu nggak malu? Makanya jangan cakap besar dulu. Dia mungkin tidak tahu dampaknya, geng, karena dia berada jadi babu dia di Taiwan nggak di Hong Kong kayak gitu ya, geng, ya. Di situ makanya dia nggak tahu syariat-syariat Islam, aturan-aturan Islam kayak gitu ya. Nah, kalau Suharnoya ini kan bagus menurut ikinya kayak gitu ya, geng. Kenapa demikian? Iya, kalau ada kayak gini dia mengoptimalkan kayak gitu ya, geng, ya. Namanya beda pendapat kayak gitu ya, geng, ya. Dia mengoptimalkan dan dia mengucapkan terima kasih kepada negara Malaysia kayak gitu ya, geng, ya. Kadang dia juga ngeselin sih orangnya. Namun dia bila ada kayak gini juga mengucapkan terima kasih juga, tidak seperti Harimau Agam, Santikaya yang jadi babu, padahal namanya Santikaya jadi babu di negara orang, di negara mayoritas pemakan babi lagi ya. Pantasan dia kayak gitu-gitu ya, pantasannya aja dia udah makan itu. Gurau canda ya kayaknya, namun faktanya seperti itu memang dia. Tengok dia kas ngos-ngosan kalau bicara.
Aduh, dia memikirkan ah, ya risiko kamu jadi tetangga kita. Men, jadi tetangga itu saling menjaga, bukan saling menjatuhkan kayak gitu ya, geng ya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video-videonya. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apapun benda silahkan tulis di kolom komentar. Izinnya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi kita di mana di next video. Bye bye.